Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-24 dan 25 dari surah Yunus, yaitu dua ayat yang menerangkan tentang perumpamaan kehidupan dunia. Yaitu perumpamaannya adalah seperti tanam-tanaman yang tumbuh disebabkan karena ada air hujan yang turun dari langit. Kemudian tanam-tanaman itu tumbuh dengan subur. Kemudian tanam-tanaman itu beraneka macam, berjenis bentuknya, berwarna-warni, sehingga sangat indah sekali, sangat cantik sekali, dan banyak mendatangkan manfaat. Ada yang dimakan oleh manusia, ada yang dimakan oleh binatang ternak. Manusia sangat senang sekali, manusia sangat gembira sekali dengan tumbuh-tumbuhan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa penuh ke atas tumbuh-tumbuhan itu. Memang manusia mengusahakannya, tetapi manusia sebenarnya tidak menguasainya. Apabila Allah menetapkan dengan kehendak dan kuasanya untuk menetapkan bencana, yaitu tanam-tanaman itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diambil oleh Allah, mungkin melalui umpamanya banjir, hanyut, kemudian terbakar, hangus, dan lain sebagainya, sehingga tak ada lagi tanam-tanaman itu. Kemarin ada, tetapi hari ini sudah tidak ada lagi. Bahkan ada satu negeri yang dibalikkan oleh Allah, atasnya ke bawah dan bawahnya ke atas. Jadi tanam-tanaman yang tumbuh di muka bumi itu tertimbun masuk ke dalam bumi. Tak ada lagi di situ tanam-tanaman. Kemarin ada, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Karena sebenarnya yang berkuasa ke atas tanam-tanaman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia menyangka bahwasanya dia yang menguasainya. Nah, besoklah kita akan panen hasil tanam-tanaman kita ini. Rupanya besok sudah tidak ada lagi. Karena bencana dari Allah Subhanahu wa taala bisa saja datangnya malam hari ketika mereka tidur, sudah tanam-tanaman mereka habis, lenyap karena bencana.
atau pada siang hari mereka sibuk dengan kesibukan mereka, kemudian mereka pergi ke sawah mereka atau ke ladang mereka dan sudah tidak mendapati lagi ada tanam-tanaman di situ. Begitu singkat tentang dunia ini, tentang kehidupan dunia ini, begitu singkat. Kemarin ada, hari ini sudah tidak ada. Maka jangan terpedaya oleh kesenangan hidup dunia yang sebentar itu. Apa kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelum ini adalah menerangkan tentang orang-orang kafir itu terpedaya dengan kenikmatan dunia yang sedikit. Maka diumpamakanlah bahwasanya kehidupan dunia yang sedikit itu adalah sedikit sekali, sebentar sekali. Yaitu kemarin masih ada, tetapi hari ini sudah tidak ada lagi. Kemarin senang sekali melihat tanaman-tanaman itu beraneka macam, berwarna-warni. Ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rindang, ada yang rimbun, ada yang mereka bisa mendapatkan naungannya, ada yang mereka bisa makan. Itu kemarin mereka senang dengan tanam-tanaman tersebut, mengagumkan mereka, menakjubkan mereka. Tetapi sebentar sekali rupanya, baru kemarin, hari ini sudah tidak lagi. Begitulah singkatnya kehidupan dunia. Diumpamakan dengan tanam-tanaman yang kemarin masih ada, mengagumkan hati mereka, tapi hari ini sudah tidak ada lagi. Maka jangan lihat dunia yang di depan mata itu saja, nanti kecewa, dan yang lebih buruk lagi, nanti tertipu, nanti terpedaya. Maka lihatlah ke akhirat yang kekal dan abadi, yaitu di akhirat nanti ada surga yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kesempurnaan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Sempurna kenikmatannya dan sifatnya abadi selama-lamanya, dan Allah menyeru untuk mendapatkan surga itu. Maka jangan sampai dunia ini yang sifatnya sementara melalaikan surga yang abadi, yang kenikmatannya sejati. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala ingin dari dua ayat ini supaya kita menggunakan akal pikiran kita. Orang yang cerdas tidak akan menggadaikan dunia ini, terbalik. Orang yang cerdas tidak akan menggadaikan akhirat yang berharga itu dengan dunia yang tidak seberapa nilainya ini. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari insyaallah. Kedua ayat ini mengingatkan kita tentang kehidupan dunia yang sedang kita jalani ini, supaya kita tidak tertipu dan tidak terpedaya. Kita lihat dua ayat ini dengan lebih dekat melalui tafsirnya. Namun kita baca terlebih dahulu, setelah itu kita akan menerjemahkannya kata per kata supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim
mustaqim. Allah berfirman, innama sesungguhnya mathalu permisalan, perumpamaan al-hayatid dunya, kehidupan dunia, kama'in seperti air, anzalnahu kami menurunkan air itu minas sama dari langit, fakhtalata bihi lalu bercampurlah dengan air itu nabatul ardi, tanaman bumi. Kalau sudah tanaman bumi dapat air, sudah bercampur, air itu masuk ke dalam tanaman bumi, maka tanaman itu pun tumbuh. Kalau airnya cukup, tanaman itu tumbuh dengan subur. Kemudian apabila sudah tumbuh, bermanfaat. Di antara manfaatnya mimma dari apa-apa yang yakulu makan annas, manusia, ada yang dimakan oleh manusia. Wal an'am, dan ada pula yang dimakan oleh binatang ternak. Bermakna tanam-tanaman itu mendatangkan manfaat bagi manusia dan binatang ternak. Hatta sehingga idza akhadhatil ardu, apabila bumi itu, bumi yang dimaksud adalah tanam-tanaman yang ada di bumi itu menyempurnakan zuhrufaha, yaitu keindahannya, wazayyanat, dan bumi itu berhias menjadi cantik. Menjadi cantik, ada tanam-tanaman itu tinggi, rendah, ada yang berwarna putih, kuning, merah, ada yang bermacam-macam bentuknya, jenisnya, baunya. Sehingga apabila kita lihat ke kebun, khususnya kebun-kebun bunga, taman-taman bunga, maka kita akan berdecak kagum. Hebatnya, indahnya, cantiknya, luar biasa. Wa dhanna, dan mengira ahluha, penduduk bumi itu, dengan melihat bumi yang begitu indah, annahum sesungguhnya mereka qadiruna 'alaiha, mampu untuk menguasainya. Mampu untuk menguasainya maknanya besok saya akan petik buahnya itu, besok saya akan petik daunnya itu, besok saya akan berlindung di bawah naungannya itu, besok seakan-akan ia menguasai tanaman itu sampai besok. Tapi bagaimana? Apakah besok seperti yang mereka inginkan, yang mereka kira? Berikutnya lagi, ataha amruna, tiba-tiba datang ketetapan kami, yaitu ketetapan Allah berupa bencana, lailan, malam, au naharan, atau siang, seperti yang Allah kehendaki. Karena apabila Allah menghendaki berlaku malam, malam tidak menunggu siang. Apabila berlaku siang, siang belum sempat sampai ke malam. Apabila bencana itu berlaku seperti yang Allah kehendaki, maka ia berlaku. Manusia mampu untuk menghalangnya? Tidak. Faja'alnaha, maka kami menjadikan tanam-tanaman itu hasidan, yaitu seperti yang sudah dipanen. Kalau sudah dipanen macam mana? Ada tersisa lagi, dah habis sudah. Ka'allam taghna bil amsi, seakan-akan ia tidak ada tumbuh kemarin, tidak ada tumbuh, maknanya ada wujudnya itu tidak ada, seakan-akan tidak ada wujudnya itu, karena sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika, demikianlah, nufassilu, kami menjelaskan al-ayat, ayat-ayat, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir. Kita ulang dari pangkal ayat, kita langsung baca.
Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia adalah seperti air yang kami turunkan dari langit. Lalu dengan air itu tumbuhlah tanam-tanaman bumi dengan subur, dan di antaranya ada yang dimakan oleh manusia dan binatang ternak. Sehingga apabila bumi itu menyempurnakan keindahannya dan berhias, dan penduduk bumi itu mengira sesungguhnya mereka mampu menguasainya, tiba-tiba datang ketetapan kami di waktu malam atau di waktu siang, maka kami menjadikan tanam-tanaman itu seperti yang sudah dipanen, seakan-akan tidak pernah tumbuh pada waktu kemarin. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berfikir. Oh, berarti pendek sekali ya kehidupan dunia ya, seperti pendeknya tanam-tanaman. Tapi pendeknya umur tanam-tanaman, kemarin ada, manusia masih mengkaguminya karena begitu indah dan cantiknya, tapi hari ini sudah tidak ada lagi. Begitu juga lah manusia ini. Berapa umur manusia ini dalam menjalani kehidupannya? Pendek sekali. 70 tahun yang lalu masih ada dia, hebat dia, berkuar-kuar dengan berteriak di podium seperti singa yang sedang berteriak, sedang mengaum. Tapi apakah masih mengaum juga sekarang lagi? Tidak, sekarang sudah di dalam kubur. Begitu gagah dan perkasanya ia dahulu, tapi sekarang di mana dia? Sudah tak ada lagi di dunia ini. Sudah menjadi makanan cacing dan ulat. Tak ada lagi sisanya. Seperti tanam-tanaman, tadi tumbuh subur, ya sekarang sudah tidak ada lagi. Seperti tanaman yang sudah dipanen, tak ada lagi sisanya. Itulah dia kehidupan dunia. Maka mengapa tertipu dan terpedaya oleh kenikmatan dunia sehingga menggadaikan akhirat yang berharga itu? Maka yang penting sebenarnya untuk diingat dan senantiasa diingat adalah akhirat, surga, kampung yang damai. Dan Allah menyeru ke kampung yang damai itu. Wallahu, dan Allah yad'u, menyeru atau memanggil, ila Darussalam, ke kampung yang selamat, Darussalam. Wa yahdi, dan Allah memberi petunjuk, may yasha, siapa yang dia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Allah menyeru manusia ke Darussalam, yaitu surga, dan memberi petunjuk siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Maka jangan tertipu oleh dunia yang sementara, tetapi ingatlah selalu akhirat, yaitu surga yang kekal dan abadi. Inilah dia dua ayat yang apabila kita lihat, kita perhatikan, ayat ini lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu sebagai peringatan bahwasanya kita orang-orang beriman hendaklah senantiasa memperhatikan akhirat, dan utamakanlah akhirat itu dari dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik bagimu dari dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa, sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tetapi orang-orang kafir, ayat sebelum ini menerangkan bahwasanya orang-orang kafir tertipu oleh dunia. Mereka mengejar kenikmatan duniawi yang sifatnya sementara. Tapi ketika disebut kenikmatan duniawi yang sifatnya sementara, kan terlalu abstrak ya. Maka dimudahkan. Dengan apa dimudahkan? Dalam dua ayat ini dimudahkan dengan perumpamaan supaya jelas. Supaya jelas, yaitu kenikmatan duniawi yang sementara itu seperti apa? Diumpamakan seperti tanam-tanaman. Tanam-tanaman tumbuh cepat karena ada air yang menyiraminya.
tumbuh bermacam-macam, berwarna-warni, mengagumkan manusia. Bumi pun menjadi indah, menjadi cantik semalam. Tapi hari ini sudah tidak lagi. Jadi Allah gunakan kata semalam, kata kemarin, untuk menerangkan singkatnya kenikmatan dunia. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai perumpamaan ini dengan perkataan innama, sesungguhnya. Innama yaitu perkataan yang digunakan untuk mengatakan inilah dia perumpamaan. Apabila memahami perumpamaan ini akan fahamlah tentang dunia. Inilah sesungguhnya perumpamaan dunia. Jadi siapa yang masih belum faham juga tentang kenikmatan dunia yang sementara ini, pergilah ke luar rumah, kemudian lihatlah tanam-tanaman. Lihat tanam-tanaman, cari tanaman yang paling pendek umurnya. Apa yang paling pendek umurnya? Hanya beberapa hari. Tumbuh dia, kita siram, tumbuh, kemudian bermacam-macam warnanya. Nah, tak berapa lama setelah itu, tak ada lagi. Ada namanya bunga pagi hari. Pagi itu aja. Siang hari udah tak ada lagi dia, udah hilang bunganya. Pagi saja mekarnya, setelah itu tertutup, tak ada lagi bunga itu. Dan berwarna-warni bunga pagi hari itu, ada putih, ada merah, ada ungu. Kemudian apabila pada siang hari, sore hari sudah tertutup. Tadi pagi indah sekali di depan rumah, petang hari sudah hilang. Begitulah pendeknya kenikmatan dunia itu. Nah, seperti itulah keadaan hidup kita ini. Maka jangan terpaku kepada dunia ini. Nanti kecewa ketika dibangkitkan di hari akhirat. Karena dunia berlalu, habis sudah. Yang menanti adalah akhirat yang kekal dan abadi. Innama, sesungguhnya. Berarti ayat ini berupa penekanan yang sangat jelas sekali tentang perumpamaan dunia. Masal permisalan, masal yang serupa, yang seumpama, yang sama, seperti. Nah, ini makna masal. Yang dimisalkan apa? Yang dimisalkan itu adalah kenikmatan dunia yang sementara. Itu yang dimisalkan. Dimisalkan dengan apa? Dimisalkan dengan air, kemudian ada tanam-tanaman yang tumbuh. Dengan air tersebut, tanam-tanaman itu cepat sekali tumbuhnya. Nah, jadi kalau kita melihat ada permisalan, menjumpai ada permisalan dalam Al-Quran, maka mesti diketahui yang diumpamakan itu apa. Nah, kemudian diumpamakan dengan apa? Yang diumpamakan kenikmatan hidup dunia ini sebentar sekali. Diumpamakan dengan apa? Diumpamakan dengan tanam-tanaman yang indah, yang berwarna-warni, bermacam ragam. Tentang kenikmatan dunia kan tak nampak oleh mata kita. Nah, sepertinya tersembunyi, agak kabur atau susah kita memahami. Tapi dengan perumpamaan, melihat bunga yang kemarin masih nampak indah di situ, tapi rupanya hari ini sudah tidak lagi. Nah, dengan melihat yang terang, yang jelas oleh mata kepala, maka akan mudah kita memahami yang tidak terlihat oleh mata. Nah, kenikmatan dunia tak terlihat oleh mata, tetapi indahnya bunga itu terlihat oleh mata. Diumpamakanlah yang tersembunyi itu dengan yang jelas, sehingga yang tersembunyi dengan perumpamaan itu menjadi jelas. Maka kalau setelah perumpamaan ini tak juga memahami dengan jelas, itu memang manusia itu sendiri yang bermasalah. Karena Allah sudah mengumpamakannya dengan sangat jelas sekali.
Maka tadi kita sebut, keluarlah dari rumah itu, lihat tanam-tanaman yang ada di depan rumah itu. Sebentar sekali umurnya, yang umurnya pendek-pendek lah kita, ada tanam-tanaman di situ. Kemarin, sekarang sudah tidak ada lagi. Silakan apa sajalah nama tanaman itu, tapi yang cepatlah supaya dapat melihatnya dengan cepat pula perubahannya. Tadi ada, kemarin ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Begitu juga kawan-kawan kita, kemarin masih bersama kita, sekarang sudah tak ada lagi, habis sudah. Itu kalau kita bawa ke umur kita. Kalau kita bawa ke dunia juga begitu, harta benda yang kita miliki umpamanya. Sekarang kita punya harta benda ini, tapi jangan dikatakan kalau sudah mati harta benda itu masih bersama kita lagi. Enggak. Kemarin masih milik kita. Sekarang kalau kita sudah mati, itu sudah menjadi milik siapa? Milik ahli waris. Cepat sekali berubah. Itulah dia kenikmatan dunia. Mau mendapatkan kenikmatan yang kekal abadi, nanti di mana? Di dalam surga. Dan Allah menyeru kita untuk ke surga itu. Maka jawab panggilan Allah. Nah, nanti kita akan terang bagaimana menjawab panggilan Allah. Beramal saleh. Nanti kita akan sampaikan. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia. Jadi mengapa Allah membuat perumpamaan di dalam ayat ini? Tujuannya adalah untuk memudahkan kita untuk memahami. Umpamanya saya punya anak masih kecil, anak yang paling kecil umurnya 12 tahun. Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Ketika saya menyebut saya punya anak umurnya kecil, badannya sederhana, tidak gemuk, tidak kurus. Nah, kita kan tak terbayang oleh kita seperti apa. Rupanya ada satu anak di dalam ini seperti anak saya. Maka saya katakan perumpamaannya seperti anak yang ada ini. Nah, terbayang tidak anak yang di rumah sana? Terbayang. Jadi dengan perumpamaan itu memudahkan kita untuk memahami. Tanda sayang Allah kepada kita dalam menurunkan petunjuknya ini, banyak perumpamaan di dalam Al-Quran. Perumpamaan orang yang meminta tolong kepada orang-orang kafir, kepada selain Allah. Perumpamannya seperti apa? Seperti laba-laba yang meminta tolong kepada rumahnya. Laba-laba meminta tolong kepada rumahnya. Rumah laba-laba itu kuat atau lemah? Lemah, kencang saja angin sedikit, laba-laba dengan rumah-rumahnya sekali terbang. Rumah laba-laba itu tidak kuat. Nah, perumpamaan orang yang meminta tolong kepada selain Allah sama seperti laba-laba yang meminta tolong kepada rumahnya untuk melindunginya. Oh, kita bisa lihat itu bagaimana laba-laba meminta tolong pada rumahnya, datang angin kencang dengan rumah-rumahnya diterbang. Oh, begitu ya perumpamaan orang yang meminta kepada selain Allah. Cepat paham. Kalau tak paham juga, itu memang bermasalah lah orang itu. Serendah apapun pendidikan seseorang, kalau disebutkan perumpamaan seperti itu akan paham. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia. Jadi yang diumpamakan adalah kehidupan dunia. Diumpamakan dengan apa? Kamain, dengan air. Tapi ini masih belum lagi ini. Air anzalnahu minas sama, yang kami turunkan dari langit. Air itu bukan turun sendiri. Air itu ada yang menurunkannya. Yang menurunkannya adalah Allah. Wahai manusia, kehidupan dunia ini bukan kehidupan ini berjalan sendiri. Ada yang menjalankan kehidupan ini. Yang menciptakan kehidupan kita itu adalah Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitu juga air turun dari langit. Apakah turun dengan sendirinya? Tidak. Ada yang menurunkannya. Anzalnahu, kami
menurunkannya. Minas sama, dari langit. Mengapa air yang di langit yang disebut? Bukankah air yang menumbuhkan tanam-tanaman itu juga ada dari bumi, umpamanya dari mata air, kemudian juga dari sungai? Mengapa yang disebut dari langit? Yang dari langit itu tidak ada campur tangan manusia dalam mengusahakannya. Kalau dari bumi masih ada campur tangan manusia. Umpamanya air dalam perut bumi, manusia membor air umpamanya, yaitu mencari sumur umpamanya, kemudian tergenang air, kemudian air itu dialirkan ke sawah, ke ladang, kemudian tumbuhlah tanam-tanaman. Masih ada campur tangan manusia dalam berusaha mendapatkan air tersebut. Tapi kalau hujan dari langit, ada campur tangan manusia? Tidak. Allah ingin menerangkan, ini dia perumpamaan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menjalankan kehidupan manusia itu sepenuhnya. Jadi siapa yang menguasai kehidupan kita sebenarnya? Kita atau Allah? Nah, jangan tertipu wahai manusia sehingga kamu menyekutukan Allah. Bahkan ada di antara manusia yang kafir kepada Allah, menutupi keberadaan Allah. Ini hidup saya ini tak ada kaitan dengan Allah. Ini saya sendiri yang menjalankan hidup saya. Ini sombong betul manusia yang seperti ini. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia seperti air yang kami turunkan dari langit, fakhtalata bihi. Fakhtalata bihi, ikhtalat, ikhtilat. Ikhtilat maknanya bercampur. Nah, ada jangan bercampur laki-laki dengan perempuan, jangan ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan. Ikhtalata, bercampur, bihi, dengannya, dengan air itu, nabatul ard, tanam-tanaman bumi. Kita lihat ada tanam-tanaman bumi, apabila ada air hujan turun, nanti air hujan itu diserap oleh tanam-tanaman tersebut melalui akar-akarnya. Maka sekarang air itu sudah ada di dalam tanaman tersebut. Itu namanya bercampur. Fakhtalata bihi, bercampur, tumbuhlah tanam-tanaman. Kalau tak ada air, bagaimana tanaman ini? Layu, mati. Dengan bercampurnya dengan air, maka dia hidup, dia subur. Maka disebut juga sebab kehidupan bagi tanam-tanaman itu adalah air. Turun air, tanaman pun tumbuh dengan subur. Yang menurunkannya siapa? Allah. Maka sebenarnya yang membuat tanam-tanaman itu tumbuh dengan subur adalah Allah. Jangan katakan alhamdulillah kita tinggal di tempat yang curah hujannya tinggi, maka tanam-tanaman kita ini yang di sini subur-subur. Kemudian melupakan Allah yang menurunkan hujan. Fakhtalata bihi, maka bercampurlah dengannya. Dengan di sini dengan sebab. Maka ba di sini adalah ba'us sababiyah, ba yang menerangkan sebab. Apa sebabnya tanaman bumi itu tumbuh? Sebabnya adalah air. Begitu juga kita ini. Apa sebabnya kita ini bisa hidup? Allah yang menghidupkan kita. Sebab kita hidup nih Allah. Sebabnya Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak dan kuasanya. Dulu berupa apa kita ini? Hanya berupa air saja, setetes air melekat di dinding rahim. Kemudian berubah menjadi segumpal darah, sebongkah daging. Begitulah hidup kita di dahulu. Nah, siapa yang berubah-ubah menjadi janin di dalam rahim yang dibentuk rupa, ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Yang tadinya diam saja tidak bergerak, kemudian ditiupkan ruh ke dalam badan janin, kemudian bergerak. Tadi di dalam rahim, kemudian dimudahkan jalan keluarnya, lahir ke dunia. Ketika di dunia, diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati. Siapa yang memberi? Ayah ibu yang memberi atau Allah Ta'ala yang memberi? Semua tahu perkara ini. Begitu juga lah. Kalau tak faham juga ini, lihat tanam-tanaman yang ada di hadapan. Mengapa tanaman itu bisa tumbuh? Karena ada air. Siapa yang menurunkan air? Allah. Ini permisalan yang sama, perumpamaan untuk memudahkan pemahaman.
mendatangkan manfaat tanam-tanaman tersebut. Mimma ya'kulun nas, ada yang dimakan oleh manusia, wal an'am, dan ada yang dimakan oleh binatang ternak. Kalau disebut ada yang dimakan, bermakna tumbuh-tumbuhan tersebut bermanfaat. Manfaatnya adalah bisa dimakan. Bisa dimakan membuat manusia hidup. Bisa dimakan oleh binatang ternak, membuat binatang ternak bisa hidup. Hidup pula binatang ternak membuat manusia lebih mudah pula menjalani kehidupan karena rezeki dari binatang ternak yang hidup. Oh, berarti hidup manusia ini adalah sepenuhnya belas kasihan dari Allah. Dimulai dari apa? Kamain, dari air. Air diturunkan dari langit. Kemudian kalau dikaji lagi, air yang turun dari langit dari mana datangnya? Dari awan. Disebut dari langit, yaitu dari tempat yang tinggi ke bumi ini, ke tempat yang rendah. Dari awan. Air yang di awan itu dari mana datangnya? Oh, dari air laut yang menguap. Air laut yang menguap itu apa rasanya? Masin. Kemudian ketika sampai di atas, terbentuk awan, didorong oleh angin ke darat, kemudian turunlah berupa hujan. Bagaimana rasa air hujan? Masih masin? Tidak, tadi dari air laut yang masin, sekarang turun rasanya sudah tawar. Siapa yang merubahnya di sana? Oh, manusia itu tak sadar-sadar juga bahwasanya hidupnya itu adalah belas kasihan dari Allah. Allah mengasihaninya. Andai kan tidak diturunkan hujan, bagaimana? Andaikan hujan yang diturunkan itu rasanya tetap masin, macam mana? Itu sajalah dulu. Itu sudah membuat manusia sengsara, menderita, dan mungkin juga akan mati binasa. Begitulah kasih sayang Allah supaya manusia beriman kepada Allah. Karena banyak manfaat yang dapat diambil oleh manusia dari belas kasihan Allah berupa tanam-tanaman yang tumbuh. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha, sehingga apabila bumi sempurna atau menyempurnakan tanam-tanaman yang ada di atasnya, zukhrafaha. Zukhrufaha, zukhruf maknanya keindahannya. Biasanya di dinding-dinding masjid itu kita melihat ada kaligrafi, ukiran-ukiran. Itu namanya zukhruf. Sudah selesai bangunannya, tetapi masih belum indah. Dengan apa diindahkan? Dengan ukiran, dengan kaligrafi, dengan warna-warni. Itu namanya zukhruf. Zukhrufaha, bumi sudah ada, tapi lebih indah lagi apabila ada tanam-tanaman di atasnya. Tanam-tanaman itu beraneka macam jenisnya dan juga beraneka macam manfaatnya. Oh, bumi ini indah sekali. Zukhrufaha. Apabila bumi itu menyempurnakan keindahannya, wazayyanat, dan bumi itu berhias. Berhias maknanya tadi kita lihat bumi itu tak begitu indah, tapi setelah adanya tanam-tanaman yang berwarna-warni, ada yang tinggi, ada yang rendah, disusun sedemikian rupa. Kita lihat orang yang pandai menata taman, dia akan pandai sekali menata taman. Ada yang bunga tinggi di sini, ada yang bunga rendah di sini, ada yang bunganya banyak rantingnya di sini, ada yang meninggi saja ke atas sampai meruncing daunnya di atas di sini, dan pandai menyusunnya. Itu namanya zayyanat, yaitu berhias. Jadi sepertinya tanam-tanaman itu seperti pengantin perempuan pula nampaknya, yaitu zukhrufaha, itu yang menyempurnakan keindahannya. Kalau pengantin perempuan itu dengan apa menyempurnakan keindahannya? Dengan pakaiannya yang mewah, umpamanya berwarna-warni. Wazayyanat,
dan berhias. Dengan apa ia berhias? Dengan gelangnya, dengan cincinnya, dengan kalungnya dan berbagai macam aksesoris yang lainnya. Wa zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha. Nah, setelah tadi digambarkan tentang tanam-tanaman yang indah, tanam-tanaman yang cantik, karena disebut sebagai perhiasan, kemudian diterangkan pula tentang si pemiliknya pula, yaitu yang menghuni bumi, yang melihat tanam-tanaman itu. Wa zanna ahluha, dan penduduk bumi itu mengira annahum qadiruna 'alaiha, mereka menyangka mereka bisa menguasai tanaman-tanaman itu. Maknanya ini kita bisa pastikan kita akan memetik hasilnya. Apakah betul manusia mampu menguasai tanam-tanaman yang tumbuh itu? Nah, Allah menyebutkan di sini enggak. Karena sebenarnya yang menguasai itu bukan manusia, yang menguasai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung disambut ataha amruna. Tiba-tiba datang ke tanam-tanaman bumi itu amruna, ketetapan dari kami. Ketetapan dari kami adalah bencana dari kami. Bencana berupa apa? Tak disebutkan di sini, karena bermacam-macam cara Allah untuk menghilangkan tanaman tersebut. Ada caranya dengan terbakar, hangus. Ada caranya dengan banjir, hanyut. Ada caranya tadi kita sebut dengan terbaliknya bumi, yang atasnya ke bawah, yang bawahnya ke atas. Erosi, tertimbun, tak ada lagi di situ, habis sudah. Tiba-tiba datang ketetapan dari kami berupa bencana lailan, pada waktu malam, au nahara. Mengapa di sini disebut malam atau siang? Untuk menerangkan bahwasanya apabila Allah menghendaki bencana pada suatu negeri, Allah menetapkan kapan saja yang Allah kehendaki. Bukan hanya di malam hari, tetapi juga di siang hari. Maka kita sebut tadi, apabila Allah menetapkan bencana itu di waktu malam, tidak akan menunggu siang. Dan apabila Allah menetapkan siang, tidak akan menunggu malam. Dan manusia tidak mampu untuk menyangka bahwasanya akan tetap menguasai tanaman tersebut sampai besok dan beberapa hari ke depannya, sampai masa yang akan datang. Tidak. Apa sebab? Sebab keadaan yang dilalui oleh manusia itu bukan manusia yang menguasainya. Yang menguasainya adalah Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnaha, ini sambutan ayat, maka kami menjadikan tanaman itu hasida, seperti yang sudah dipanen. Coba kita lihat sajalah umpamanya seperti padi yang sudah dipanen. Tadi kita bergembira, wah ini padi kuning, ini berisi, ini banyak, ini bisa berat ya timbangannya nanti ini. Wah ini kita akan beruntung dengan hasil panen yang seperti ini. Dia menyangka bahwasanya akan seperti itu besok, ketika besok akan dipanen. Rupanya besok datang ke sawah, tak ada lagi padi itu, habis. Tak ada sama sekali, tinggal lagi akar-akarnya yang di bawah, seperti yang sudah disabit, dipanen. Semalam masih ada, kemarin masih ada di tampuknya, sekarang sudah tidak ada lagi. Apabila Allah menetapkan, mudah bagi Allah untuk menghilangkannya. Apabila Allah sudah menetapkan bencana dengan kehendak dan kuasanya, mudah bagi Allah untuk menghilangkannya. Tak ada lagi sama sekali. Tidak ada lagi sama sekali. Ditegaskan dengan perkataan ka'allam taghna bil ams, seakan-akan tidak pernah ada kemarin, tak pernah tumbuh kemarin. Tadi disebutkan seperti apa tumbuhnya?
beraneka macam. Seperti apa tubuhnya? Berwarna-warni. Seperti apa tumbuhnya? Subur sekali, mendatangkan manfaat. Itu kemarin. Sekarang sudah tidak ada lagi. Begitu cepat. Ya, begitu cepat, begitu singkat kenikmatan dunia itu. Nah, itu poin itu. Itulah poinnya itu. Jadi dari awal tadi diterangkan satu-satu. Poinnya itu, begitulah singkatnya kenikmatan dunia yang banyak membuat manusia tertipu dan terpedaya. Kita lihat saja sekarang di dunia banyak yang tertipu terpedaya. Sanggup berbohong untuk mendapatkan dunia, berkhianat banyak. Bahkan sampai kepada aniaya menganiaya untuk mendapatkan dunia, mengambil hak orang lain, bawa ke pengadilan, padahal tanah itu bukan tanah dia, tanah orang lain. Dibuatkannya suratnya yang baru, dibelinya Pak RT, Pak RW, tanda tangan resmi, sampai ke Badan Pertanahan, keluar surat sertifikat, bukan tanah dia, tanah orang, dan dia bisa buatkan suratnya. Dibawa ke pengadilan, menang karena dia bisa bayar pengacara, lawyer. Kemudian menang, dan dia dapatkan ini tanah ini mahal harganya di tengah kota. Siapa yang bisa mengalahkan saya? Tak bisa. Kenikmatan dunia? Ya, kenikmatan dunia. Apakah lama menikmatinya? Tidak, sebentar sekali. Itu namanya al-baghyu. Al-baghyu maknanya melampaui batas. Sudah disebutkan sebelum ini. Nah, dalam ayat sebelum ini diterangkan, innama baghyukum ala anfusikum. Sesungguhnya perbuatanmu yang melampaui batas akan kamu tanggung sendiri akibatnya. Dan di dalam hadis Nabi disebutkan, mengambil hak orang lain itu balasannya di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Yang di akhirat pasti, di dunia ini akan ditunjukkan oleh Allah. Maka jangan coba-coba mengambil hak orang lain. Ini biasanya sekarang ini tanah sekarang ini, karena tanah mahal harganya. Untuk mengambil tanah orang lain itu mudah sekali. Ditanamnya pisang di sempadan itu. Nah, pisang ini kan menjalar dia kemana-mana. Kemudian yang ke tanah orang dibiarkannya anak pisang itu tumbuh. Nah, yang di tanah dia dibuangnya satu-satu. Akhirnya pindahlah sempadannya. Tadi asalnya tanahnya itu lebarnya hanya 15 meter, sekarang sudah jadi 20 meter. Karena yang di sebelah pula tidak dikunjungi oleh pemiliknya, akhirnya dia telah mengambil hak orang lain. Sejengkal tanah orang lain yang diambil, nanti di hari akhirat akan dikalungkan tanah itu ke lehernya dan dia akan terbalik. Kepalanya akan ke bawah, kakinya akan ke atas. Maka jangan coba-coba mengambil hak orang lain. Menikmatinya, ya mungkin menikmatinya di dunia. Tapi berapa lama? Sebentar sekali. Seperti apa sebentarnya? Nah, ini ayat kita nih. Seperti bunga yang tumbuh, kemudian indah, cantik, tapi bunga setengah hari. Setengah hari. Tadi bagus di pagi hari, di petang hari sudah tidak lagi. Kalau dalam ayat ini kemarin ada, tapi hari ini sudah tiada. Padahal kita mesti menjalani akhirat yang panjang dan abadi. Bagaimana nasib ketika itu? Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah. Kalau disebut kata demikianlah, bermakna apabila Allah menjelaskan ayat ini dengan terperinci, kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, apabila Allah memperinci, mendetilkan, disampaikan dengan sangat terang jelas sekali perumpamaan ini, begitu jugalah Allah menerangkan dengan sangat jelas sekali ayat demi ayat. Mulai dari awal surah Yunus sampai sekarang ini jelas, sangat jelas sekali.
Mulai dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai sekarang ini jelas. Sebagaimana jelasnya perumpamaan tadi, begitu pula lah Allah jelas sekali menyampaikan ayat demi ayat dalam Al-Quran. Rasanya tak ada ayat yang kita tak faham setelah kita mengaji tafsir ini. Jelas, karena Allah memperinci, yaitu menjelaskan dengan detail ayat-ayatnya itu supaya menjadi petunjuk bagi manusia. Tapi petunjuk tidak akan bermanfaat kalau petunjuk itu tidak diikuti. Ada gunanya petunjuk di tepi jalan kalau tidak diikuti? Tak ada gunanya. Petunjuk jalan ke padang ada di tepi jalan. Belok kanan padang, lurus padang, belok kiri padang. Apa gunanya petunjuk? Untuk diikuti sampai nanti ke padang. Belok kanan padang, kemudian dia belok kiri. Nah, sampai ke padang. Petunjuk ada manfaat bagi dirinya? Tidak, karena tidak akan menyampaikannya ke tujuan. Karena petunjuk disebut petunjuk, maknanya adalah yang menyampaikan ke tujuan, dan baru akan sampai ke tujuan kalau petunjuk itu diikuti. Al-Quran sudah turun, dan Al-Quran itu petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah dia kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi tak diikuti, tak jadi mendatangkan manfaat, tidak menyampaikannya ke tujuan. Tujuan hidup kita kemana? Ke surga. Nah, disambut dalam ayat berikutnya. Karena tujuan hidup kita adalah ke surga. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru ke surga. Sebelum sampai ke ayat berikutnya, demikianlah kami memperinci, menjelaskan dengan terperinci ayat-ayat bagi kaum yang berfikir. Bagi kaum yang berfikir. Apa bedanya dengan berakal? Berakal maknanya adalah yang memiliki akal dan memanfaatkan akal tersebut, yaitu dengan mendapatkan pengetahuan. Berfikir yaitu dengan menggunakan akal, yaitu menggerakkan akal. Berfikir menggerakkan akal, sehingga dengan akal yang digunakan itu dari tidak tahu menjadi tahu. Kalau tadinya ragu-ragu, sekarang menjadi yakin. Kalau tadi sudah yakin dengan ilmu yakin, maka akan terus menjadi ainul yakin. Dengan berfikir jadi ainul yakin. Dari ainul yakin kepada hakul yakin, keyakinan yang teguh, yang kokoh. Dengan apa itu? Dengan menggunakan akal pikiran, fikir. Dengan Fikiran yaitu dengan memanfaatkan akal. Kita punya dua akal. Akal yang di kepala itu menangkap fisik yang nampak-nampak. Kemudian ada akal yang ada di hati. Akal yang ada di hati ini menangkap metafisik yang tidak nampak, yang gaib. Umpamanya kita apabila menggunakan panca indera kita lihat, oh ini air hujan ini asalnya dari laut yang menguap, kemudian bergumpal menjadi awan, bergerak awan. Yang membuatnya bergerak adalah angin, diterpa oleh sinar matahari. Sinar matahari itu merubah kandungan air yang tadinya air itu masin rasanya, maka sekarang sudah berubah menjadi tawar. Mengapa dirubah menjadi tawar? Supaya bermanfaat ketika diturunkan ke bumi untuk keperluan, kebutuhan hidup manusia, untuk tanam-tanaman, binatang ternak, sehingga manusia dapat memakmurkan muka bumi, dapat menjalani hidup dengan baik di muka bumi. Oh iya, saya lihat. Nah, ini namanya menggunakan akal pikiran, yaitu dengan menggunakan panca indera. Tetapi berikutnya lagi, ini semuanya ini
berlaku sedemikian rupa, sangat teratur sekali, sangat rapi sekali. Pasti ada yang mengaturnya ini. Siapa yang mengaturnya ini? Oh, yang penciptanya ini, yang menciptakan inilah yang mengaturnya. Nah, ketika sampai kepada yang mencipta, yang mengatur, sifatnya gaib, nah, yang memahami apa lagi? Akal yang ada di hati. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Ini pasti ada hikmah di sebaliknya, ada manfaat di sebaliknya. Maka digunakan akal yang di kepala dan digunakan akal yang di hati. Pintar intelektual, pintar spiritual. Ada orang sekarang pintar intelektualnya, doktor, profesor, tapi ateis, tak percaya Tuhan, tak mau menjalankan agama. Pintar otaknya saja. Nah, untuk dunianya dia dapat, tetapi untuk akhirat tidak. Karena kita di dunia ini diuji beriman tidak kepada Allah. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang berkeinginan silahkan beriman, berhasil dalam ujian. Faman syaa'a falyakfur. Siapa yang berkeinginan untuk kafir, silakan kafir. Hidup ini pilihan. Allah tak paksa. Pilih beriman, berhasil dalam ujian. Pilih kafir, gagal dalam ujian. Pilih beriman, nanti tempatnya di surga. Pilih kafir, nanti tempatnya di neraka. Hidup di dunia ini ujian, hidup di akhirat pembalasan. Mudah saja hidup ini. Cuma ketika menjalaninya susah. Mengapa susah? Karena manusia memiliki hawa nafsu. Karena manusia memiliki musuh yang nyata. Siapa musuh yang nyata? Syaitan yang terkutuk. Gunakan akal pikiran, maka nanti akan memahami, maka akan mudahlah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan air hujan, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yaitu yang memberikan kenikmatan dunia untuk kita. Sudah mengenal Allah, sudah, jangan sebatas mengenal saja. Allah memanggil untuk ke surga, maka jawablah panggilan Allah itu. Ayat berikutnya, wallahu yad'u ila daris salam. Dan Allah memanggil untuk ke surga, Darussalam. Mengapa surga dalam ayat ini disebut dengan Darussalam? Dar, kampung. Assalam, salam, keselamatan. Kampung, keselamatan. Karena di surga nanti tidak ada kemudaratan. Penyakit tak ada, bencana tidak ada. Jangankan bencana, kekurangan pun tak ada. Semua sempurna. Itu maknanya assalam, kampung keselamatan. Di dunia ini macam-macam bencana, banjir lah, kebakaran lah, erosi lah, apalagi yang lain, bencana manusia berperang sesama lah, perpecahan lah, dan lain sebagainya. Di dalam surga nanti tidak ada. Dalam surga salam. Di dunia ini perkataan manusia membuat kita menjadi sedih, membuat kita menjadi terbeban, karena perkataan manusia mendatangkan mudarat. Umpamanya perkataannya yang mencela, membuka aib, memfitnah dan lain sebagainya. Tapi di dalam surga nanti perkataan penghuni surga sesama mereka kilan salaman salama. Sesama mereka mengatakan selamat, 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 selamat. Apakah antara penghuni surga dengan penghuni surga juga? Apakah hanya penghuni surga dengan penghuni surga yang mengatakan selamat, selamat? Enggak. Malaikat pun akan mengatakan selamat kepada manusia. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat itu akan datang kepada mereka dari pintu-pintu istana mereka. Min kulli bab, setiap orang akan diberi istana, dan istananya itu memiliki banyak pintu. Banyak pintu maknanya berarti istana itu besar. Karena kalau rumah kecil pintunya 1, 2, pintu depan, pintu belakang. Tapi kalau rumahnya besar,
banyak pintunya. Nah, nanti malaikat akan datang melalui pintu-pintu yang banyak, bertamu kepadanya, kemudian mengucapkan salam. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atasmu karena dulu kamu sabar ketika di dunia. Sabar sekali, dah 10 tahun mengaji tafsir, sabar. Tetap juga terus. Nah, karena kesabaranmu, ini dia tempatmu di dalam surga, kampung selamat. Siapa yang mengucapkan salam? Malaikat. Ada lagi yang lebih hebat dari itu, yaitu tadi salam dari manusia, salam dari malaikat. Ini pula salam dari Allah. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fiha fakihatu wa lahum ma yad'un. Disambut salamun qaulan min rabbir rahim. Salam dari Allah. Allahu Akbar. Dapat salam dari Allah, pasti isinya keselamatan, karena datangnya dari Allah. Dari malaikat pasti keselamatan. Dari manusia di dalam surga pasti keselamatan. Tapi kalau salam dari manusia di dunia, belum tentu lagi keselamatan. Karena ada orang yang menipu, ketika jumpa kita salam juga, assalamualaikum, tapi rumahnya ini saya mau tipu kamu ini. Karena salamnya salam penipuan. Tapi nanti di hari akhirat di dalam surga, salam betul-betul keselamatan dari manusia, dari malaikat, dan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat salam dari Allah, subhanallah, istimewanya ketika berada di dalam surga. Maka selalu dalam hadis Nabi, surga, 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 itu yang membangkitkan semangat. Jadi bersungguh-sungguh berjuang menjadi berani, menjadi perkasa, pantang mundur ke belakang. Karena surga, dunia nilainya rendah, sifatnya sangat sementara sekali. Mengapa saya gadaikan akhirat saya karena dunia ini? Tidak. Oh, ini orang ini memahami tentang dunia yang tidak seberapa nilai dan memahami akhirat yang sangat berharga. Dan Allah menyeru ke surga, kampung selamat. Kemudian ada lagi di antara ulama tafsir menyebutkan Darussalam, dar kampung. Assalam itu salah satu nama Allah yang 99. Al-Asmaul Husna, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Jadi As-Salam itu adalah Allah. Allah. Jadi Darussalam, Darullah. Kampung As-Salam, kampung Allah. Sama dengan Baitullah, rumah Allah. Untuk menerangkan tinggi dan mulianya surga, maka disebutlah Darussalam. Jadi kita akan masuk ke kampung yang selamat. Di dalamnya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti penghuni surga bisa melihat Allah di dalamnya, di dalam surga itu. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu putih berseri, ila rabbiha nadhirah, kepada Allah ia melihat, seperti kita melihat bulan purnama di malam hari di dunia ini. Kemudian untuk masuk ke surga itu mestilah dengan hidayah yang sudah dimiliki, dan hidayah itu hanya diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Tak semua manusia diberi hidayah oleh Allah. Wa yahdi man yasha, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Tafsir jalan yang lurus itu adalah agama Islam. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki, yaitu agama Islam, memeluk agama Islam. Nabi berharap pamannya mendapat hidayah supaya memeluk agama Islam. Tapi sampai ke akhir hayat, Abu Talib, paman Rasulullah,
tidak juga mendapat hidayah dari Allah. Karena hidayah itu yang memberinya adalah Allah, dan Allah memberinya kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Yang layak untuk menerimanya. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita. Bukan hidayah kita memeluk Islam saja, tapi hidayah dimudahkan kita menjalankan agama Islam ini. Terasa berat sholat 5 waktu? Tidak, karena kita mendapat hidayah. Hidayah bantuan namanya. Susah bagi kita untuk ke majelis ilmu? Tidak, karena Allah telah memudahkan langkah kaki kita ke majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat hidayah. Hidayah memeluk Islam dan hidayah tetap di atas agama Islam ini. Dengan mudah kita menjalankan agama Islam sampai kita meninggal dunia. Ihdinas siratal mustaqim wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.